Membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitik. Kepada pemirsa Gorisadan TV di seluruh Indonesia, Gorisadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorisadan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita berbincang-bincang dengan Dr. Guno Tri Cahjoko. Nah, beliau adalah Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, dan juga beliau mantan anggota KPUD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini dengan beliau kita berdiskusi tentang politik ambivalensi. Nah, politik ambivalensi ini merupakan salah satu hasil ya dari disertasi beliau di Universitas Gadjah Mada. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Gun. Pak Gun memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian barangkali ya perlu memproyeksikan tentang prodi ilmu pemerintahan itu ya, mau ngapain beberapa hari ke depan ya, termasuk hari Rabu itu kita akan membuat kegiatan jalan webinar Masab Timho 3 ya, Jalan Baru Ilmu Pemerintahan. Silakan Pak Gun. Ya, selamat malam Sobat Gorisadan TV. Saya Guno Cahjoko, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD. Kami bersama dengan Pak Koris dan dosen yang lain memang menggagas atau mendeklarasikan yang disebut dengan Masab Timho. Masab Timho itu adalah masab yang secara khusus diformulasikan dengan 5G, yaitu yang pertama adalah memahami ilmu pemerintahan dari segi government, jadi artinya dari segi pemerintahan secara struktural, secara kelembagaan, interaksi lembaga. Kemudian yang kedua adalah governing, bicara tentang perbuatan pemerintah. Lalu yang ketiga adalah governability, kaitannya dengan kapasitas, otoritas dan kapasitas pemerintah. Lalu yang ketiga adalah governance, relasi kuasa antar pemerintah pusat, daerah, dan daerah dengan desa. Dan yang kelima adalah governmentality, kaitan dengan otoritas, kritik, dan membongkar cara pikir atau cara kerja pemerintah yang kurang berpihak pada rakyat. Dari perspektif 5G itu kemudian kami coba untuk menggulirkan baik dalam kaitan dengan webinar, kita ada penelitian-penelitian dan juga jurnal yang kita punya adalah jurnal governabilitas. Nah, penelitian saya sebelum saya masuk di APMD itu saya penelitian di Kalimantan Timur, kurun waktu antara 2004 sampai 2010 ya. Penelitian itu kemudian diformulasikan, saya sudah patenkan temuannya itu dengan topik atau dengan judul tentang politik ambivalensi nalar elit di balik pemenangan pilkada. Nah, ini memang sebenarnya sesungguhnya yang terjadi di Indonesia itu sampai hari ini sebenarnya politik itu yang ambivalensi itu gitu. Jadi perpaduan antara nalar cara berpikir orang modern yang disebut dengan demokrasi postural dan nalar cara berpikir tradisional yang disebut dengan patronase itu. Nah, studi saya ini saya sudah membandingkan dengan studi di Afrika misalnya, di Nigeria, Senegal, dan seterusnya di Afrika Selatan. Kemudian juga studi kita bandingkan dengan di Eropa, di Inggris, di Italia, kemudian juga studi tentang itu di Amerika Latin, dan juga di Asia, misalnya di Thailand, Filipina, India, Indonesia, dan seterusnya. Jadi beberapa tulisan yang saya baca, jurnal lebih dari 50 jurnal itu, memang ada kesamaannya. Kesamaannya adalah begini, bahwa dalam konsep patronase, karena di Kalimantan Timur itu juga patronase itu muncul biasanya dalam konteks masyarakat agraris. Itu pertama, itu teorinya James Scott itu ya. James Scott menulis itu sebenarnya mempopulerkan tahun 70-an gitu ya. Itu disertasi dia penelitian di Malaysia dia. Dengan judul bukunya adalah Senjatanya Orang Kala itu. Oleh James Scott mengatakan bahwa selain dia agraris, biasanya adalah background-nya adalah monarki atau kerajaan. Nah, kalau kita lihat definisi Scott ini memang ada benarnya, karena dia meneliti di Asia kan, di Malaysia, di Filipina, Thailand, dan negara-negara yang lain itu. Maka di Indonesia ini kan pada umumnya khususnya kalau kita lihat di Kaltim memang background-nya adalah kerajaan. Itu kerajaan pertama di Indonesia kan di Kutai itu.
abad yang keempat, dan juga masalah agraris gitu. Nah, bedanya begini, ada lebih dari 50 teori tentang patronase gitu. Saya memang sengaja memakai teorinya James Scott. Saya melanjutkan penelitiannya Profesor Hedi Ahimsa sebagai promotor saya. Beliau juga promotor dokter tentang itu dari Columbia University. Jadi kalau teori James Scott itu kaitan dengan patronase itu adalah definisinya adalah relasi dua orang yang berbeda status sosial. Yang satu adalah seorang bangsawan, yang satunya lagi adalah seorang rakyat biasa. Nah, dalam konteks relasi itu kemudian terjadi pertukaran. Pertukaran itu adalah yang merasa memiliki harta dan kaya itu biasanya memberikan pinjaman, memberikan bantuan, pertukaran uang dan sebagainya. Jadi uang, barang, dan jasa. Sedangkan yang masyarakat biasa itu dia menerima dan dia mengabdikan diri, akhirnya terjadi ikatan hutang budi itu. Itu awalnya adalah pendekatan secara antropologis, teorinya adalah demikian. Memang ada teori yang lain lagi, misalnya teorinya Aspinall dan juga teori yang lain mengatakan bahwa patronase itu dianggap sebagai sumber dari money politik. Patronase itu sama dengan identik dengan politik uang, karena ada pertukaran pemberian uang, barang, dan jasa. Democracy for sale, nah, dalam disertasi saya memang menolak teorinya si Aspinall itu, ya, karena memang sejak semula sebelum munculnya negara modern ini kan masyarakat kita di Indonesia, terus yang di Kalimantan Timur itu kan budayanya itu saling memberi, saling tolong menolong. Misalnya begini, misalnya kalau hari raya Lebaran gitu, maka yang non Muslim itu dia mendatangi, memberikan ucapan selamat. Sebaliknya juga pada waktu Natal gitu, itu yang Muslim pun mendatangi, saling memberi penghormatan dan saling membantu, saling memberikan, dan itu hal yang biasa dan menjadi budaya yang baik, saling tolong menolong. Nah, di Kutai ini memang ada kebiasaan yang disebut dengan pesta Ro itu pada bulan Juli, Agustus, September untuk memperingati hari terjadinya atau lahirnya Kutai Kartanegara itu. Sebenarnya Ro sendiri itu di dalam Ro itu memang ada pesta makan bersama antara turunan raja, pejabat dengan rakyat ya, di Kutai itu gitu ya. Dan itu pestanya sebulan itu, biasanya pestanya sebulan. Nah, sesungguhnya kalau Ro ini kan sebenarnya aslinya itu adalah pesta untuk penobatan raja. Aslinya itu ya. Misalnya sebulan tadi itu. Tapi kemudian ada beberapa bagian yang dihilangkan karena kaitan dengan ada hubungan dengan pelanggaran HAM dan sebagainya. Sehingga hanya sebagai budaya. Nah, dari konteks itu di pesta Ro itu biasanya seorang bangsawan raja itu akan memberikan gelar bangsawan pada tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh pejabat yang dianggap berjasa untuk kemajuan Kutai, ya, budaya Kutai, mendukung kerajaan Kutai itu. Nah, di situ sebenarnya unsur patronasinya muncul di sana. Nah, si tokoh yang saya teliti ini adalah namanya Afi ini. Memang kalau saya telusuri pendekatan perspektif aktor ya, itu dari kakeknya, neneknya, bapaknya itu memang abdi dalam ya, abdi dalamnya Sultan gitu ya, sebagai juru tulisnya bahkan yang dipercaya oleh Sultan pada waktu itu ya. Nah, kemudian menurun ke Avang Faro ini karena dia seorang rakyat biasa, kemudian diberikan gelar bangsawan. Nah, pada saat diberikan gelar bangsawan itu, dari Awang itu gelar bangsawan nih kalau di Kalimantan Timur ya, seorang rakyat biasa yang dianggap sebagai bangsawan yang dipercaya oleh raja, dan itu disumpah biasanya. Nah, sumpahnya itu harus loyal sampai mati mensupport atau mendukung rajanya itu. Nah, yang saya kemudian teliti kemudian memang Afi ini, tokoh ini dia karirnya menjadi moncer karena memang difasilitasi. Dalam wawancara saya dengan beliau memang dia sampai disekolahkan di sekolah di di Sulawesi Selatan, ke sekolah ke Pamong Praajaan, kemudian sampai ke S2 dan juga seterusnya mengembangkan ilmu dan seterusnya khususnya di Fakultas Ekonomi gitu ya. Dan sampai dia mencapai gelar doktornya dan seterusnya. Dan sampai juga dia diproyeksikan menjadi anggota DPR pada waktu itu dua periode. Nah, dari kasus atau dari cerita narasi Awang Faro ini, dari segi perspektif pendekatan secara autobiografinya ini memang nampak sekali di sana bahwa Awang Faro ini memang ditempatkan secara politis dalam rangka untuk mendukung, mensupport keberadaan dari kesultanan kota itu. Makanya kalau Anda ke
kemana, ke Kalimantan Timur. Itu ada namanya hutan Soeharto, itu dekat dengan nanti ibu kota yang baru yang akan dibangun itu ya, di penelitian saya di sekitar situ. Nah intinya adalah temuan saya itu adalah bahwa patronase itu bukan politik uang gitu. Patronase itu adalah budaya Indonesia. Kalau dari perspektif Mas Timo itu adalah perbuatan pemerintah ya menggunakan tradisi di dunia modern gitu. Ya kalau sekarang tuh ya mungkin kalau istilahnya yang itu adalah kayak macam nepotisme atau apa seperti itulah. Tapi itu sebenarnya real. Karena itu adatnya tradisinya seperti itu. Misalnya di kantor gubernur di Kaltim itu orang-orang tertentu di posisi tertentu diduduki oleh suku tertentu ya. Misalnya suku yang berkuasa di sana adalah suku dari Kutai, kemudian Banjar atau Bugis yang berkuasa. Kalau sekarang ini kan yang menjadi gubernur adalah orang Banjar, otomatis kan posisi tertentu dikuasai oleh orang itu. Nah ini sebenarnya kemudian saya mengkaji apa sih nalar di balik itu. Nah kemudian saya mencoba mengkritik teorinya James Scott itu. Ternyata teori James Scott itu saya kritik, saya kembangkan bahwa tidak hanya sekedar hubungan relasi antara dua orang. Ternyata Awang Faro ini walaupun dia sebagai patron, dia sebagai klien dari elit Kutai itu, tapi dia pun juga menjadi patron. Jadi Awang Faro ini atau Afi ini dia sebagai klien juga sebagai patron dan dia bisa bermain secara fleksibel. Nah itu yang kemudian saya teliti dan menemukan yang saya sebut dengan nalar ya. Nalar apa sih di balik itu? Nalarnya adalah nalar demokratis. Jadi pada saat dia menjalankan diri sebagai bupati atau sebagai gubernur, ya dia menggunakan nalar demokrasi itu. Nalar demokrasi itu adalah ya tadi dia mengikuti undang-undang yang dilakukan, kemudian mendaftar, kampanye dan seterusnya. Jadi Awang Faro itu sebelum pilkada itu 2 tahun sudah keliling sampai ke pedalaman. Karena dia adalah ketua dinas pendidikan di Kaltim. Dan dia membuktikan pada waktu itu sebelum jadi gubernur kan dia membangun Kutai Timur itu menjadi kota yang maju gitu ya. Urusan pendidikannya bahkan sekolah gratis ya, SD, SMP, SMA, guru-guru disupport sampai ke S2, S3 dan seterusnya, menjadi kota yang modern lah itu. Itu dia membuktikan kalau Anda pilih saya ya, maka sekolah gratis. Dan sampai hari pun dibuktikan bahwa pemerintah Kaltim itu memberikan beasiswa secara gratis ya untuk S1 dan juga untuk S2 gitu. Karena memang itu perjuangannya Awang Faro memperjuangkan 20% dari yang APBD itu untuk SDM ya, untuk memajukan SDM di Kaltim, dan itu memang positif ya dan makanya dia menang dan kampanye itu dia menang dan memang tahap pertama memang kalah ya, tahun 2003 kalah, 2008 dia menang dan kemudian 2013 dia menang lagi gitu. Nah itu yang satu adalah pada saat dia membutuhkan nalar demokrasi ya dia pakai demokrasi. Tapi di sisi lain dia juga seorang yang sangat menghormati adat tradisi ya dia juga menggunakan nalar tradisi tadi. Kekuatan Awang Faro ini kan didukung oleh elit dari Kesultanan Kutai. Jadi orang-orang Kutai ini punya jaringan luas khususnya kepada orang-orang Dayak, orang-orang di pedalaman dan sebagainya. Kalau sultannya ngomong A ya semua ikut A semua intinya gitu lah. Jadi dua hal ini dilakukan bersama-sama. Pendekatan secara modernis atau demokratis, pendekatan secara secara tradisionalis dipakai dua-duanya. Nah, kemudian saya mencoba memformulasikan bagaimana cara bekerjanya Afi ini untuk bisa menang tadi itu. Ya, saya memetakan di situ. Jadi 2 tahun sebelumnya dia sudah punya kontrak dengan kepada ketua adat itu. Kalau Anda pilih saya, maka sekolah gratis, kesehatan gratis gitu ya. Itu 2 tahun sebelumnya udah dikampanyekan ke pedalaman. Kemudian masuk ke kota itu kan basis yang paling yang rawan itu di daerah Samarinda dan Balikpapan itu karena basisnya lawannya ya, sehingga dia agak hati-hati di situ. Juga kekuatan dia di Kutai Kartanegara dan juga di pedalaman. Sehingga mainannya Afif strateginya adalah membentuk tim kemudian ke daerah-daerah itu, ke pedalaman-pedalaman untuk mobilisasi dukungan. Nah ini yang kemudian saya formulasikan menemukan. Nah kemudian relevansinya apa? Nah dalam ujian disertasi itu pernah ditanyakan, Pak Guna, apakah teori yang Anda temukan itu, yang Anda bangun itu bisa diterapkan nggak di Indonesia gitu, atau di Jogja gitu ya? Bilang bisa Pak.
Karena di Jogja ini kan juga kesultanan kan gitu ya. Nalarnya Ya, sama kan, sultan tapi juga nalar modernisme ya. sama gitu ya. Di Inggris sama gitu kan. Bahkan di Amerika pun juga nampaknya modern Perkawinan antara artinya modernisme dengan tradisionalisme ya. ya, jadi itu nggak bisa lepas. Itu kan kata David Hale bahwa dengan diterapkannya demokrasi itu pasti akan membangkitkan sisi-sisi atau prinsip-prinsip tradisional yang muncul. Nah itu sebenarnya ya sah saja dari segi perspektif Mas Timo kan itu bagaimana pemerintah ini mengakomodasi tradisi menghargai adat ditempatkan sebagaimana mestinya. Kemudian adat ini yang secara positif ada tentunya yang ada yang baik ya itu bisa digunakan untuk pembangunan untuk memajukan masyarakat tempat karena masyarakat di pedalaman masyarakat kecil itu kan hanya patuh dengan ketua adatnya atau orang yang dituakan lah gitu ya. Nah, Awang menggunakan itu sehingga dia bisa 2 periode sebagai gubernur di Kalimantan Timur itu gitu ya. Pengaruhnya sangat besar dan kalau ke sana pada waktu itu dia seperti seorang raja itu. Tapi sekarang sudah habis masa jabatannya kan sudah dua periode ya gitu. Nah, itu Pak Goris jadi temuan saya itu sebenarnya merekonstruksi dari pikirannya James Scott tentang patronase yang kalau James Scott hanya mengembangkan di dua sisi saja, saya mengembangkan sampai 3 sampai 4. Ada 4 teori lagi yang baru yang saya kembangkan di situ, khususnya bagaimana sang orang Awang ini juga bisa berperan selain sebagai klien untuk Sultan dan klien untuk Soeharto. Tapi dia juga sebagai patron karena dia juga punya orang-orang di Kalimantan Timur dan juga di partai waktu itu kan di ketua DPD Golkar di Kaltim gitu. Nah, kendali itu dipakai untuk mengembangkan dan juga jaringannya lebih luas. Kalau teori James Scott itu dia hanya mengembangkan patronase itu hanya di tingkat yang keempat gitu ya. Jadi tingkat 1, 2, 3, 4. Nah, Awang Power itu bisa mengembangkan ke 8 tingkat gitu. Bisa naik, bisa turun ke bawah, bisa ke samping, ke kiri kanan gitu. Nah, ini yang saya temukan menarik karena pada saat pertanyaan gini, mengapa Awang itu kok tiba-tiba balik ke Kaltim? Jadi ceritanya itu waktu saya wawancara itu kan dia itu minta Pak Soeharto itu mundur dan 8 dulu. Ya. Bayangkan Pak Soeharto sebagai ketua umum Golkar, ini ada anak buahnya ketua umum minta Pak Harto mundur, lalu Soeharto dipecat. Jadi Golkar dipecat itu, dipecat mundur balik ke Kaltim, kan nggak punya posisi kan, nggak punya. Nah, kalau kemudian ditempatkan oleh gubernur pada waktu Gubernur Suwarna itu ya, yang kasus Bapak Sawit 1 juta hektar kelapa sawit yang fiktif itu ditempatkanlah dia di Bapeda. Nah, di Bapeda dia mulai merancang membangun konsep strateginya itu. Gitu. Dan Awang ini juga kemudian menjadi perintis kabupaten yang terkaya di Indonesia, yaitu Kutai Timur itu. Karena di situ ada perusahaan KPC. Nah, itu karena di backup oleh Sultan, keturunan Sultan. Karena itu tanah Sultan itu sebagian. Dan itu ada sahamnya Sultan di situ. Lalu dimekarkan itu akhirnya kan makanya dia konflik dengan Soekarno itu karena itu kalau dimekarkan berarti kan PAD-nya untuk Kutai itu kan jadi berkurang sekian triliun, 3 atau 5 triliun itu. Nah itu jadi makanya dia selalu diganjal sama Soekarno itu. Nah itu yang uniknya di dalam perjalanan dan memang dia seorang single factor dan petarung sejati dalam arti seorang politisi yang hebat di Awang Power itu. Dan itu yang saya lihat temukan kemudian merekonstruksi teorinya James Scott tentang patronase yang kontak di Indonesia. Jadi patronase itu bukan politik uang, ya. Patronase itu dilakukan dengan tulus, dengan baik, maka ya hasilnya baik, tidak ada motif untuk memperalat ya. Pada mulanya kan untuk membantu mensejahterakan. Demikian Pak Goris yang bisa kami sampaikan. Pak Gun, ini ada beberapa pertanyaan yang menarik ini dari intisari bukunya Pak Gun ya, politik ambivalensi ya. Yang pertama tentu saja ini merekonstruksi ulang ya teori tentang patronase ya. Pada umumnya kan orang memahami patronase itu yang pertama itu sebagai relasi mutualistik ya antara kekuasaan dengan kepentingan ya. Biasanya di sana kan ada pertukaran antara loyalitas dengan sumber daya kekuasaan ya. Salah satunya misalnya jabatan di dalam pemerintahan ya.
Atau mengapa misalnya banyak sekali birokrat yang terlibat menjadi tim sukses ya di dalam pilkada. Nah, itu karena ada relasi patronase di situ ya, pertukaran antara kekuasaan atau jabatan dengan dengan kepentingan, dengan loyalitas yang dibutuhkan oleh kekuasaan ya. Nah, pertanyaan kita yang perlu dijawab oleh Pak Gun ya, sejauh mana sih hubungan mutualisme ya atau saling menguntungkan antara modernisme dengan tradisionalisme ini dalam menggerakkan kekuasaan ya. Kalau kita lihat di Jogja itu kan, Jogja itu memang contoh antara perkawinan modernisme dengan tradisionalisme, ya toh. Salah satunya di satu sisi Sultan itu gubernur itu adalah modernisme ya. Kemudian Sultan itu adalah tradisionalisme. Nah, bagaimana nih berdasarkan penelitian Pak Gun di Kalimantan Timur ya, bagaimana cara kerja kekuasaan untuk istilahnya menggerakkan perubahan, mengelola pemerintahan dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi dalam buku itu memang saya jelaskan bahwa patronase dalam konteks budaya di Kaltim itu pada awalnya kan memang dilandasi oleh niat tulus ikhlas ya, tidak ada motif politik. Ya. Saling memberi ya. Pertama kebijakannya konsepnya jadwal juga ke sana, saya sepakat. Tapi pada saat era pilkada langsung atau pemilu langsung itu, calon yang bangsawan ini mencalonkan diri sebagai bupati, gubernur atau wali kota, utang budi tadi, relasi hubungan dengan klien tadi bisa diubah, ditransformasi menjadi dukungan suara. Saya juga jelaskan dalam buku itu. Jadi kalau kita bicara tentang secara profesional ya ibaratnya kan itu kita nggak bisa lepas dari budaya patronase itu, apanya perbuatan baik lah gitu. Artinya perbuatan baik, motif yang tidak ada katanya dengan motif memanfaatkan politis ya. Nah itu yang harus kita bedakan. Jadi bedanya katanya dengan kalau ini diterapkan dalam konteks kenegaraan atau kepemerintahan ya harus dipisahkan. Kalau ini kaitannya dengan pemerintahan secara modern ya harus berjalan sesuai dengan aturan hukum atau undang-undang yang berlaku gitu ya. Tapi dalam konteks secara di luar itu, di luar dari perkantoran dalam pemerintahan itu kan kita tetap berbudaya ya, kita menggunakan aspek itu. Namun seringkali emang ini susah dipisahkan dan seringkali ini dimanfaatkan ya, oleh ahli politik untuk kepentingan tadi ya, kekuasaan. Juga ini juga terjadi di Papua misalnya di Maibrat itu tesisnya Politikan Timur ya. Politik timurnya Pak Haryanto, Prof Haryanto ya. Juga ini barusan tesisnya Mas Joni Kojo juga demikian ya. Pada umumnya ini tergantung, ini saya pikir ini oknumnya ya. Jadi orangnya itu yang ya menurut saya nggak profesional, artinya menggunakan kekuasaannya untuk merekrut atau menempatkan orang-orang dari sukunya atau orang-orang yang dikenal dengan dia. Ya ini kalau pakai pendekatannya Weber kan tidak boleh, kalau profesional ya tempatkan orang yang berdasarkan keahlian atau prinsip meritokrasi itu gitu. Artinya memang kalau lihat di Indonesia ini ya seperti itu Pak Kur. Jadi prinsipnya Weber tentang bagaimana merekrut orang yang profesional sesuai dengan keahliannya itu belum sepenuhnya ya. Tentu ada beberapa daerah yang menerapkan itu, tapi di daerah tertentu yang sangat kuat dengan adat itu menjadi mempengaruhi. Makanya kan kemarin saya diskusikan dengan Pak Gols itu bahwa tesisnya John itu menarik karena itu yang muncul di Papua, di Maibrat itu, bahwa pengaruh perbuatan pemerintah adat itu menguasai pemerintah daerah gitu. Jadi perbuatan pemerintah bagaimana mengakomodasi. Sekarang ditempatkan saja posisinya itu bahwa ini apakah ini melanggar demokrasi atau justru sebaliknya memperkuat demokrasi. Karena case-nya misalnya kalau di Papua itu pemilihan ketua kampung atau kepala desa itu dipilih secara langsung, itu akan berpotensi konflik ya, antar kampung juga antar suku, dan itu akan membahayakan. Dan juga pertanyaannya kalau kaitannya dengan pemilihan kayak tadi ya, pemilihan penempatan ketua kampung itu ditetapkan kan ya sama dengan pilihan ditetapkan. Kalau itu juga ditetapkan juga demokratis juga karena memang adatnya mereka demikian gitu. Jadi saya melihat memang kasusnya di Kaltim ini kan, Kaltim ini pernah menjadi daerah istimewa Pak Goris tahun 55. Jadi Kaltim itu pernah jadi daerah istimewa sama dengan DIY.
Tapi karena sultannya tidak pro RI, kemudian Soekarno menghilangkan keistimewaan itu. Jadi kemudian Ali Sultan dan turunannya itu ingin merebut kembali powernya yang hilang itu dengan berbagai macam cara, adalah memakai orang-orang yang dianggap dipercaya. Salah satunya si Afi ini ya. Sekarang yang sebaliknya kebetulan sekarang ini adalah kadernya Awang Faruk, Pak, saya lupa nama itu, orang-orang Banjar itu kadernya Pak Awang Faruk, dulu wakil bupati di Kutai Timur yang gubernur sekarang ini, Pak Isranur. Itu masih istrinya Sanur itu masih keluarga Kutai, keluarga keraton, keluarga Sultan itu, istrinya Isranur itu. Jadi memang, jadi yang tidak salah. Kalau misalnya di Amerika pun kalau lihat misalnya keluarganya Bush pun juga mereka punya semacam dinasti kan. Tiba-tiba ini kayak politik dinasti itu. Nah itu sah saja asal dijalankan secara profesional pada aturan yang ada, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak profesional, itu aja sih. Itu Pak Garis jawaban saya. Oke, Pak Gun ya, kalau kita melihat ya pemilu kemudian pemilihan kepala daerah di Indonesia, kalau perspektifnya Edward Aspinall itu kan demokrasi for sale ya, jadi politik uang yang sangat luar biasa gitu. Jadi kalau di dalam tesisnya, disertasinya Pak Gun kan itu bukan politik uang ya, tetapi itu sebagai semacam akomodasi lah terhadap tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku ya. Karena Indonesia ini memang kan istilahnya ada tradisi saling memberi ya. Misalnya tetangga ada kelebihan beras, kemudian ada yang kekurangan beras kan, itu ada saling memberi seperti misalnya itu. Ada ulang tahun kita memberikan pada perikanan misalnya makanan. Tetapi itu kan hal yang biasa sebenarnya. Iya, tapi yang menarik kan bagaimana sih proses atau tradisi itu, prosesi tradisi itu bisa kalau bahasa saya ya dimanipulasi untuk kepentingan elit politik misalnya, atau sederhananya kalau dalam pilkada itu semacam menjadi sesuatu yang yang lumrah gitu. Jadi orang menerima bantuan dari para calon ya, kemudian di dalam pemilu legislatif juga begitu ya. Tetapi kalau kita melihat di banyak kasus kan Pak Gun ya, misalnya di dalam pemilu 2019 kemarin, jadi ada yang sudah memberikan semen, memberikan bantuan beras kepada pemilih, kemudian pemilihnya tidak memilih, kemudian itu kan dilakukan ini semacam penghadangan jalan ya. Warga tidak boleh melewati jalan yang sudah diaspal menggunakan atau sudah disemen ya, menggunakan bantuan dari salah satu caleg. Nah itu kalau menurut Pak Gun gimana itu? Nah gini Pak Goris, menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Undang Pemilu itu, pada saat kampanye kan 3 bulan. Pada saat kampanye kita memberikan semen, barang, jasa dan sebagainya pasti akan disemprit sama Bawaslu gitu. Yeah. Maka itu saya sampaikan, maka Ali itu tahu. Jadi 2 tahun sebelum pilkada dia sudah turun ke lapangan menggunakan anggaran APBD bantuan sosial itu. Iya. Dia tidak salah. Tugasnya adalah membantu masyarakat kalau misalnya bangun jalan, bangun rumah ibadah, bangun sekolah, memfasilitasi SDM sekolah dan sebagainya, itu memang ada di APBD. Jadi ini bukan elektronik, jadi istilahnya mencari celah dari kelemahan undang-undang pemilu itu atau undang-undang pilkada. Jadi tidak dilakukan pada saat masa kampanye, di luar kampanye. Nah, caranya adalah menggunakan APBD tadi, pembangunan itu yang disebut dengan oleh Aspinall kan Barrel dan sebagainya. Ini kan perspektifnya orang luar, orang Australia melihat Indonesia. Nah, kita minta ini tradisi. Dia kan dari pengalaman pork barrelnya di negara seperti di Amerika ya, kemudian juga di
Australia ya. Iya, dan itu kan kalau sekarang di Cermati itu kan setiap reses, baik anggota DPR, DPRD itu kan punya anggaran Pak, sekian ratus juta itu. Nah itu digunakan untuk pembangunan itu sebenarnya kalau juga calon kepala daerah itu, incumbent katakanlah, itu kalau dia menggunakan APBD, jalur anggaran pembangunan itu. Nah itu yang dilakukan jauh hari sebelum masa kampanye, karena itu untuk memberikan kinerja. Ini loh, aku udah bangun rumah, bangun jalan, bangun fasilitas, menciptakan lapangan kerja dan sebagainya itu, sehingga masyarakat menjadi tertarik akan memilih dia karena dia sudah melakukan dengan resmi legal anggarannya atau kegiatannya ada di APBD semua kan. Dan itu dilakukan jauh hari sebelum kampanye. Kampanye itu 3 bulan. Jadi makanya kan Bang Farul itu dua tahun sebelumnya sudah melakukan, dia nggak kampanye pasti menang karena dia sudah melakukan bekerja 2 tahun sebelumnya. Nah saya bandingkan misalnya di Obama itu 10 tahun sebelumnya melakukan itu kerja sosial, menjadi pengacara, membela orang-orang yang terpilih dan nggak dibayar. Ya. Dan makanya pada waktu dia nyalonkan di konvensi Demokrat, orang pendatang, orang-orang kulit hitam mendukung dia. Jadi dia memulai kerja nyata di masyarakat itu, ya sangat luar biasa. Karyanya itu udah nyata gitu. Nah itu yang dilakukan Bang Farul adalah caranya lihat menggunakan APBD itu, dan juga di kabupaten kota itu kan punya saham di KPJ sekian persen, itu ada 600 miliar itu anggarannya. Sahamnya itu 600 miliar, kan itu kemudian digunakan untuk kampanye dan sebagainya ya. Memang pernah ada kasus itu, tapi itu sudah selesai kasusnya dia. Jadi yang saya jelas adalah menggunakan APBD di daerah kabupaten kota itu, kemudian dia keliling ke seluruh Kaltim dan menang. Jadi ya perjuangannya yang cukup berat ya. Ya, pertanyaan yang terakhir ya. Apa nih rekomendasi dari buku politik ambivalensi ini terhadap pembaruan pemerintahan, kemudian juga barangkali pembaruan politik di Indonesia saat ini? Ya, yang pertama di dalam buku itu saya sebutkan memang studi tentang perbandingan Pak Kudus ya. Pertama rekomendasi dari segi keilmuan ya. Dari segi teorinya kita membutuhkan banyak studi perbandingan pilkada itu antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Filipina, supaya kita lebih kaya. Jadi kayaknya belum pernah baca itu studi perbandingan. Saya harus lagi coba mencari-cari sehingga ilmu kita semakin kaya. Apakah benar sih yang ditulis oleh, karena saya tadi kan menyampaikan studi saya kan berdasarkan bacaan dari Afrika, kemudian Eropa, Asia, Amerika Latin, sehingga saya menemukan beberapa studi yang menarik. Dari situ kemudian saya adopsi ya. Jadi kalau kita ingin memperkaya keilmuan kita, pilkada kita, atau teori politik lokal kita harus berani keluar untuk membandingkan dengan negara-negara lain, supaya nggak di Asia lah, itu pertama. Lalu yang kedua, dari segi pencerahan demokrasi Pak Gusti tingkat lokal ya. Jadi kalau mencermati Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu kan murni adalah demokrasi liberal gitu. Jadi dengan prinsip one person one vote one value, dan itu bertentangan dengan prinsip adat, berprinsip dengan prinsip kearifan lokal di Indonesia. Khususnya di Kaltim misalnya. Saya baca di Papua juga bertentangan karena yang berlaku di masyarakat itu kan adat. Jadi sebelum ada negara modern ini kan adat sudah bekerja. Oleh karena itu mengapa adat itu sekarang pemerintah adat itu menguasai, menyetir atau mengendalikan pemerintah daerah ya, karena memang itu yang berjalan, yang berlaku. Jadi buktinya kalau Anda lihat misalnya kayak di Tugu ya, itu kan saya dapat cerita bahwa bupatinya pun nggak punya kantor, kantornya adalah tanahnya tanah adat kan Pak Gurus. Jadi kantor-kantor di Tugu itu kan tanah adat semua itu. Jadi ini kan jadi aneh, karena memang itu yang terjadi, bahwa adat itu lebih kuat, sehingga artinya memang kita harus berani memformulasikan bahwa demokrasi di Indonesia itu demokrasi yang berbeda dengan Barat gitu. Misalnya Noken misalnya. Noken itu apakah demokrasi? Ya demokratis kan, di Papua memang Noken. Di Bali. Ada di Jogja misalnya dengan kekecewaan gitu ya. Di Aceh ya kan ada kanun gitu ya. Nah kita berani membuat itu dari demokrasi yang asimetris, karena kita tidak didikte, kita tidak dikuasai oleh dari luar, itu kan namanya pendekatan kolonialisme. Jadi kita harus berani mengkritik itu bahwa demokrasi di Indonesia itu demokrasi yang memang khas, yang khusus gitu loh. Nah itu yang diperlukan tadi Pak, keberanian dan juga
pembelajaran kepada masyarakat supaya mereka tidak menerima uang, tapi bagaimana mereka bisa menggunakan haknya sebagai rakyat yang berdaulat itu. Itu yang PR kita semua, akademisi juga para aktivis juga anggota DPR, bagaimana mendidik masyarakat itu untuk menjadi cerdas. Demikian Pak Koris. Ya, mungkin ini PR juga untuk kita ya Pak Gun ya. Barangkali kalau kita bicara tentang demokrasi ini kan perlu clear ya antara modernisme dengan tradisionalisme ya. Misalnya bagaimana demokrasi di Inggris ya, dia memisahkan antara modernisme dengan tradisionalisme ya. Saya rasa di Jogja termasuk di Indonesia secara keseluruhan kan kita punya persoalan seperti itu, bahwa tradisionalisme kita justru melekat erat ya di dalam modernisme demokrasi ya. Jadi Jepang sama Korea tidak sama. Jepang bisa berhasil ya. Noken itu bahkan sekarang itu menjadi PR yang sangat sulit ya untuk mengurai, karena demokrasi ini kan sebenarnya kan di Mahkamah Konstitusi itu disetujui. Itu pernah diizinkan khasnya Papua gitu. Ya, sebenarnya kan memberikan akses dan kesempatan kepada semua warga negara ya. Tetapi tradisionalisme itu kan hanya memberikan otoritas kepada sekelompok orang, kepada kerajaan ya. Mungkin disitulah yang menurut saya menjadi jalan tengah ya yang disampaikan dari bukunya Pak Gun, dan ini sangat menarik ya. Nah, kalau misalnya ada pemirsa Gorissa dan TV yang tertarik dengan buku Politik Ambivalensi, kemana mereka harus membeli dan mereka harus menghubungi siapa? Ya, kalau itu sudah diberikan gratis ya, kalau mengunggah di Polgov ya. Polgov di Polgov ya. Itu dikasih e-booknya gratis ya, terbitnya di sana. Jadi ketik aja di Google itu Polgov, POLGOV ya. Divisi Polgov nanti ada divisi buku, cek di situ ketemu. Kalau mau beli hard copy-nya bisa di toko online tuh banyak ya, di Shopee, di Lazada, di Tokopedia itu sudah ada di sana. Ya, itu sudah di sana. Itu sisa-sisa karena sekarang udah nggak dicetak lagi tuh. Ya. Oke, Pak Gun, terima kasih atas kehadirannya di studio Gorissa dan TV. Dari studio kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang Pak Gun sampaikan malam ini di samping menjadi tugas kita untuk mencerdaskan bangsa ya, ini menjadi edukasi yang lebih baik ya, supaya semakin banyak orang yang membaca buku ya, dan menggunakan buku sebagai salah satu instrumen untuk perubahan negara, perubahan pemerintahan ya, termasuk juga adalah perbaikan kebijakan di dalam mengelola pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah ya. Jangan sampai orang membuat kebijakan tanpa berbasis pada ilmu pengetahuan ya. Terima kasih banyak Pak Guno. Salam hangat dari studio Gorissa TV. Sampai ketemu besok ya. Hormat.